Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 257 per lembar saham. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham INDF. INDF hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 7.300. Bisa kita lihat di grafik, 1-2 minggu terakhir ini INDF memang trennya mulai sideways karena masih kesulitan untuk naik di atas harga 7.400. Tapi secara tren jangka menengah jika kita perhatikan, INDF sudah mulai uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi sebelumnya memang downtrend, tapi setelah berhasil break kedua garis EMA bisa kita lihat trennya mulai uptrend, terus bergerak naik, dan saat ini mulai sideways karena gagal break resisten 7.400. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat saat ini di 7.200. Sedangkan untuk support EMA 50 saat ini sudah dekat dengan support di harga 7.000. Jadi secara tren INDF masih oke. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga atas maupun harga bawah, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Dan untuk garis MACD jika kita lihat memang saat ini mulai bergerak turun. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa INDF putuskan bagikan dividen sebesar 2,25 triliun. Rasio pembayarannya naik. Jadi jika kita lihat untuk per lembar sahamnya itu sebesar 257 per lembar saham. Dan untuk broker summary coba kita cek. Untuk INDF kenaikan 1% lebih ini malah tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing terlihat hanya masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk INDF saat ini apabila teman-teman sudah berhasil dapat masih bisa hold. Sedangkan untuk saat ini yang baru mau entry, tetap menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar support di 7.200. Apabila bisa dapat kembali di sekitar 7.000 menurut saya akan lebih oke daripada paksakan untuk entry di sekitar harga 7.300an ke atas. Walaupun secara tren saat ini INDF masih uptrend, untuk tren jangka menengah bukan berarti kita harus paksakan untuk entry di harga atas. Jadi paling bagus adalah bisa dapat di sekitar support terdekat di 7.200, atau pada saat INDF ternyata terkoreksi kita bisa tunggu kembali di 7.000. Apabila INDF masih kuat di 7.000 menurut saya masih menarik untuk coba di entry di sekitar support EMA 50. Karena selama masih kuat di atas support EMA 50, secara tren INDF masih oke, dan saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik menuju 7.400 sampai 7.500 untuk tren yang lebih lama. Sekarang saya akan coba update untuk saham Cleo. Bisa kita lihat Cleo secara tren juga saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan, Cleo juga sebelumnya downtrend, setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, secara tren sudah mulai uptrend. Setelah itu mencoba untuk naik menembus resisten di 630, ternyata gagal break. Turun kembali ke garis EMA 50 150, bisa kita lihat berhasil rebound. Naik menuju harga 580, gagal break. Kembali ke support EMA 50, masih bisa rebound saat ini. Jadi hari Jumat kemarin Cleo masih naik 7% lebih ke 590. Karena itu selalu saya jelaskan, apabila sebuah saham sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150, itu sangat menarik untuk coba entry atau coba dipantau, karena secara tren akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan apabila sudah uptrend dan melemah, kita bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 150 untuk entry di sekitar support ini. Atau sudah berhasil dapat di harga bawah maupun harga atas, selama masih kuat di atas garis EMA 50 150 masih bisa di hold. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 7% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing melakukan akumulasi setelah sebelumnya terus distribusi saham Cleo. Jadi dari data yang kita dapat saat ini tetap harus diperhatikan, Cleo walaupun naik 7% lebih ini belum terkonfirmasi break resisten di 580. Tapi karena candlenya lumayan solid, saya lihat Cleo masih ada potensi minggu depan untuk naik menuju harga sekitar 600 sampai 610. Tapi potensi untuk break 630 minggu depan menurut saya masih kecil potensinya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan Cleo ternyata mulai melemah kembali setelah mendekati harga 610 sampai 615.
Apabila teman-teman mau hold terus selama masih kuat di 600 bisa di hold, atau apabila teman-teman sudah masih dapat di harga bawah selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA, Cleo juga masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang hari Jumat kemarin belum sempat entry di sekitar garis EMA 50, menurut saya paling aman tetap tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 550 untuk entry-nya. Sekarang saya akan coba analisa saham Sido. Dan jika kita perhatikan, hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke 735. Dan ini juga bisa jadi contoh yang bagus juga. Selalu saya pakai Sido untuk contoh kasus. Karena Sido sebelumnya uptrend, bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50-150 mulai naik. Mencoba untuk break resisten, gagal bertahan. Mulai rebound, tapi bisa kita lihat mulai melemah. Turun di bawah garis EMA 50. Dan setelah turun di bawah garis EMA 150, secara trend sudah mulai reversal lagi dari uptrend menuju downtrend. Dan bisa kita lihat setelah menembus kedua garis EMA, secara trend Sido terus melemah. Dan saat ini jika kita lihat mulai sideways di sekitar support 720. Jadi sama seperti di sini, sebelumnya juga masih bisa bertahan di sekitar 720 dan sekarang juga bertahan di sekitar 720. Dan jika kita perhatikan garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk Sido jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini, ternyata ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat hari Jumat kemarin masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat minggu depan Sido masih ada potensi untuk naik kembali menuju resisten terdekat di 750 sampai garis EMA 50 di sekitar 770. Jika kita perhatikan, saat ini ada potensi untuk terbentuk pola double bottom. Jadi apabila kita lihat Sido mengetes garis EMA 50 berhasil break dan lanjut naik, saya lihat ada potensi Sido untuk mulai reversal trend kembali. Jadi bisa kita pantau saham Sido apabila minggu depan terlihat mulai naik plus mulai ada akumulasi kembali. Sido saya lihat minimal ada potensi ke 770 sampai 780 dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Tapi saat ini apabila teman-teman belum sempat entry sebelumnya di sekitar support 720, tetap menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar support 720 sampai 725 untuk coba entry di sekitar support ini. Daripada paksakan untuk entry di sekitar resisten terdekat yang saat ini di sekitar 750 apabila memang belum terkonfirmasi break. Dan selanjutnya saya akan juga update saham Kalbe yang jika kita lihat sampai saat ini masih tertahan atau bertahan di support EMA 150 di sekitar 250. Dan setiap kali mengetes support EMA 150 bisa bertahan dan rebound, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break. Dan jika kita perhatikan, garis EMA 50 saat ini masih terus bergerak turun. Ini yang harus waspada apabila terus bergerak turun dan setiap kali Kalbe mencoba naik selalu gagal break, malah ada potensi Kalbe untuk mulai bergerak downtrend. Jadi saat ini Kalbe memang masih ada dua support yang lumayan kuat. Pertama support EMA 150 yang sampai saat ini belum terkonfirmasi break, dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 2000. Yang jika kita lihat beberapa kali juga sempat disentuh Kalbe dalam beberapa minggu terakhir. Walaupun setelah menyentuh berhasil naik kembali dan terbentuk candle hijau, sehingga garis EMA 150 belum terkonfirmasi break secara teknikal. Sehingga secara tren Kalbe memang trennya masih sideways saat ini. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat malah ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi walaupun hari Jumat kemarin sempat terkena koreksi dan turun mengetes harga 2000, tapi terlihat pada saat hari Jumat ini berhasil naik kembali dan ada akumulasi. Jadi saya lihat Kalbe masih ada potensi untuk sideways dengan range harga 2000 sampai 2100 1 sampai 2 minggu ke depan. Jadi apabila Kalbe berhasil rebound dari support EMA 150, apabila teman-teman ingin coba swing trade atau coba speculative buy, Musa masih bisa coba entry, tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Kalbe masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Karena tetap nggak aman secara tren walaupun garis EMA 150 masih bisa bertahan, karena garis EMA 50 saat ini terus bergerak turun. Jadi sebelumnya bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar 2110, minggu lalu sudah turun di sekitar 2090.
dan saat ini di sekitar 2080. Apabila minggu depan terus bergerak turun, bisa-bisa garis EMA 50 150 sudah berdempetan, sehingga ini akan berubah menjadi resisten kuat untuk KLB apabila masih gagal break garis EMA 50. Jadi potensi untuk lanjut turun lumayan besar apabila masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.